Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para orang tua sekalian, para guru, para penonton dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali bertemu di channel kesayangan Anda, channel Zulqadri Ramadan. Di channel ini kita akan membahas ayat-ayat pendidikan untuk hamba Ar-Rahman, untuk Anda semuanya. Kita akan mentadabburi setiap ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Kita gali pelajarannya untuk kehidupan kita bersama dengan anak-anak kita. Bagi Anda yang sudah membantu saya untuk menyebarluaskan video ini, like, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan kita dengan pahala yang besar. Bagi Anda yang sudah meninggalkan komentar, saya ucapkan banyak terima kasih. Terutama bagi Nenek Siti yang sudah Masya Allah meninggalkan komentar di video-video saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nenek kesehatan, kemudian memanjangkan usia Nenek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar materi kami ini, maka silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Pada kesempatan hari ini, di bulan Muharram, bulan yang mulia, kita akan membahas satu ayat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-127. Ayat ini membahas tentang pentingnya untuk kita melibatkan anak-anak kita, melibatkan murid kita dalam setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Sangat penting. Mengapa sangat penting? Hal ini karena kan anak-anak kita butuh sentuhan pendidikan langsung dari kita. Tidak sekedar teori, tetapi mereka membutuhkan praktek langsung dari kita agar mereka bisa melihat contoh, agar mereka bisa membiasakan dirinya karena melihat kita dalam kebaikan. Seperti apa ayatnya? Mari kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mari kita dengarkan kembali terjemahan lengkap dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Nabiullah Ismail. Lalu mereka berdoa, ya Allah, terimalah dari kami amalan ini. Karena sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Para penonton sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Masya Allah memberikan kepada kita pelajaran bagaimana harusnya setiap orang tua, khususnya Anda para ayah, bagaimana seharusnya setiap guru hadir dalam kehidupan anak-anak kita, hadir dalam kehidupan anak-anak Anda, bukan dengan berdekat-dekatan atau sekedar berjumpa dengan dia, tetapi kita berjumpa sekaligus mengajak dia untuk berbuat kebaikan. Iya, ini pelajaran yang sangat besar. Mari kita lihat di papan tulis apa saja pelajaran yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita dari aktivitas Nabiullah Ibrahim tersebut. Mari kita lihat di papan tulis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para penonton, yang pertama Nabiullah Ibrahim dalam ayat ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut
bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajak anaknya Ismail untuk membangun pondasi Ka'bah. Beliau bekerja sama dalam aktivitas ibadah. Bekerja sama dalam ibadah. Lalu yang kedua, bagaimana beliau Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pelajaran. Yang pertama, bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajak anak beliau Nabiullah Ismail untuk melakukan kerjasama dalam ibadah. Ibadah tersebut adalah membangun pondasi Ka'bah. Lalu yang kedua, bagaimana beliau mengakhiri ibadah tersebut dengan doa. Apa doanya? Beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Para orang tua, para guru yang dimuliakan Allah, di sini ada pelajaran besar untuk kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melewatkan aktivitas ibadah beliau kecuali mengajak anak beliau untuk melakukan aktivitas ibadah tersebut. Para orang tua, para guru, mari kita koreksi diri kita, mari kita melihat diri kita, apakah selama ini kita telah membiasakan putra dan putri kita untuk melakukan ibadah bersama dengan kita. Apakah Anda para ayah, kalau hendak pergi sholat, Anda bersama dengan anak Anda untuk berjalan ke masjid, menarik tangannya, lalu mengantar ke masjid? Apakah Anda wahai para ibu, Anda telah membiasakan putri Anda untuk berhijab, untuk sholat bersama di rumah, untuk membaca Al-Quran bersama? Apakah Anda, wahai para guru, telah membiasakan murid-murid Anda dalam aktivitas ibadah? Misalnya, membangun masjid. Misalnya, membangun tempat berwudu. Jika tidak, maka ajak mereka dalam aktivitas kebaikan tersebut. Karena dengannya itu bisa membiasakan mereka agar beribadah. Karena dengannya mereka langsung lihat contoh nyata dari orang tuanya bagaimana sebenarnya ibadah itu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, nasihatkan kepada anak-anak kita itu tidak berbekas karena mereka tidak melihat contoh nyata dari kita. Misalnya, ada seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk sholat, namun ternyata ayah ini tidak sholat. Misalnya ada seorang ibu yang mengajak putrinya untuk berhijab, tetapi ibunya tidak berhijab. Subhanallah. Misalnya ada seorang guru yang menyuruh muridnya untuk pandai membaca Al-Quran, tetapi ternyata sang guru tidak pandai membaca Al-Quran. Ada seorang guru yang menyuruh anaknya untuk berhenti merokok misalnya. Namun ternyata sang guru yang melakukan aktivitas itu. Ada guru yang menginginkan anak muridnya untuk menjadi penghafal Al-Quran, tapi ternyata sang guru tidak menghafal Al-Quran. Ini semuanya menjadikan nasihat kita mental, tidak berbekas. Tetapi coba ubah cara kita. Ketika Anda hendak mengajari anak Anda tentang sholat, tarik tangannya dan bersamalah ia untuk menuju ke masjid. Kalau putri Anda hendak berhijab, cobalah wahai ibu, Anda pakai hijab, kenakan hijab. Setelah itu suruh anak Anda untuk mencontohi Anda. Wahai para guru, jika Anda menginginkan kebaikan kepada murid Anda,
ingin mereka rajin sholat, ingin mereka untuk meninggalkan perbuatan sia-sia, maka terlebih dahulu contohkan dari Anda sendiri. Kalau ingin agar murid Anda pandai membaca Al-Quran dan ingin murid Anda mampu menghafal Al-Quran, maka wahai para guru, mulailah dari Anda. Jika semua aktivitas ibadah telah kita lalui bersama dengan anak-anak kita, berikutnya berdoa. Akhiri dengan doa. Karena ini adalah ibadah, maka mintalah kepada Allah agar Allah menerima setiap kebaikan kita bersama dengan anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena bukankah anak-anak kita adalah orang yang akan melanjutkan ibadah kita? Bukankah mereka nanti jika besar akan mendoakan kebaikan kepada kita? Bukankah kita ingin bersama-sama masuk ke dalam surga Allah bersama anak dan cucu kita? Maka akhiri dengan doa. Lalu pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang terakhir, jika kita lihat dalam 3 episode ini, para penonton sekalian, kita akan temukan bahwa 3 ayat yang kita bacakan selalu berhubungan dengan doa. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak mempersiapkan diri beliau menemui Fir'aun untuk menasihati Fir'aun, beliau memulai dengan permintaan doa kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan cabutlah kekakuan dalam lisanku. Lalu setelah itu bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim berdoa ketika menempatkan anak beliau di tanah yang tandus. Beliau berdoa kepada Allah agar menjadikan anak-anak beliau menjadi orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Dan ayat ini juga berkaitan dengan doa. Para orang tua sekalian, satu hal yang harus kita pahami, bahwa hati anak kita bukan di atas genggaman tangan kita. Hati anak kita berada di atas genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati anak kita di dalam genggaman Allah. Allah mampu membolak-balikkan hati anak kita dalam kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Maka mintalah sama Allah taufik dan hidayah agar hati kita, hati anak kita berada dalam kebaikan. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita bersama-sama dengan keluarga kita di dalam surganya. Maka bekerja samalah dalam ibadah. Mohonlah kepada Allah agar ibadah diterima dan teruslah berdoa. Para penonton sekalian yang dimuliakan Allah, para ayah dan ibu, inilah materi kita pada kesempatan hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel kami agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada manusia dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan berita-berita terbaru dari channel kami ini. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.